Halo, sahabat industri. Penasaran dengan perkembangan industri terkini? Yuk, ikuti kami belajar bersama sahabat industri. Pernah nggak sih ngebayangin kalau kunci buat ngebangkitin ekonomi bangsa kita itu sebenarnya ada di depan mata, tapi sering banget salah kita pahami? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan sebuah mesin penggerak tersembunyi yang benar-benar megang kendali buat masa depan industri manufaktur kita. Halo sahabat industri. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas mengenai industri jasa, kali ini kita akan bahas mengenai jasa industri. Kedengarannya kayak cuma dibolak-balik aja ya namanya. Tapi coba deh kita perhatiin bedanya. Industri jasa itu layanan yang langsung kita nikmatin sehari-hari, kayak pariwisata, perbankan, atau rumah sakit. Nah kalau jasa industri, dia ini mainnya di balik layar. Ini tuh wilayahnya riset, fabrikasi logam, sampai reparasi mesin. Jadi dia nggak langsung jualan ke konsumen biasa, melainkan ngebantu industri lain supaya pabriknya tetap bisa jalan. Oke, biar lebih nyambung, kita bedah sedikit definisinya ya. Secara gampang, jasa industri itu kegiatan yang melayani proses produksinya pihak lain. Jadi bahan baku diproses, terus mereka dapat fee atau bayaran dari situ. Dan yang paling penting, kegiatan ini benar-benar menopang seluruh rantai nilai manufaktur. Intinya, ini bukan sekedar jasa buat orang lewat, tapi semacam urat nadi yang tertanam dalam banget di jantung siklus manufaktur itu sendiri. Biar lebih kebayang bentuk aslinya, kita intip sedikit klasifikasi resminya di KBLI. Ada yang namanya KBLI 25920, ini tuh buat pengerjaan khusus logam, kayak pelapisan, pengukiran, sampai pengelasan. Terus ada lagi KBLI 33, buat reparasi dan pemasangan mesin, sampai ke urusan riset dan desain praproduksi. Menariknya nih, ngelihat daftar ini mestinya bikin cara pandang kita berubah total. Mulai sekarang jangan cuma ngebayangin pabrik aja, tapi bayangin juga layanan-layanan keahlian yang bikin pabrik itu bisa hidup dan berinovasi. Oke, masuk ke bagian pertama, penurunan manufaktur, sebuah realitas ekonomi makro. Terus, kenapa sih kita harus peduli banget sama jasa industri sekarang? Jawabannya ada di realitas ekonomi kita. Coba diperhatiin angka ini, 21,57%. Di kuartal pertama tahun 2013, angka segede ini disumbangin sama sektor manufaktur ke PDB nasional kita. Masif banget kan? Waktu itu, manufaktur benar-benar jadi tulang punggung ekonomi kita. Tapi, nah ini masalahnya. Hari ini, angka kebanggaan tani nyusut tajam jadi cuma 17,84%. Pertanyaan besarnya, kok bisa mesin utama kita ini melambat? Apa sih yang sebenarnya hilang selama 10 tahun terakhir ini? Kalau kita lihat perbandingannya, kelihatan jelas banget. Pas manufaktur kita nyusut ke angka 17% tadi, sektor jasa secara umum malah meroket, mendominasi sampai lebih dari 56% di tahun 2020. Banyak orang mikir, wah sektor jasa nih yang bakal matiin manufaktur. Tapi, gimana kalau ternyata ledakan sektor jasa ini justru kunci penyelamatnya? Bukan buat ngegantiin, tapi buat nyelamatin manufaktur itu sendiri. Bagian kedua, servitisasi, paradigma smiling curve atau kurva tersenyum. Nah, buat ngejawab teka-teki tadi, kita harus paham satu konsep keren ini. Namanya servitisasi. Istilahnya emang agak akademis, tapi intinya ini adalah momen di mana pabrik atau perusahaan manufaktur gak lagi cuma jualan barang fisik. Mereka mulai masukin atau mengintegrasikan layanan jasa buat bikin nilai baru buat konsumen. Realitanya sekarang, kelangsungan hidup pabrik itu bergantung banget sama seberapa pinter mereka nempelin jasa ke dalam barang yang mereka jual. Coba bayangin sebuah garis waktu yang kita sebut sebagai smiling curve. Tahapannya itu panjang, dimulai dari praproduksi, kayak riset dan desain barangnya. Terus masuk deh ke tahap produksi massal di pabrik. Dan akhirnya di ujung ada pasca produksi, ini ngelewatin hal-hal krusial kayak logistik sampai peralatan atau reparasi mesin. Dan ini dia plot twistnya. Kalau dibandingin, ternyata pekerjaan fisik ngerakit barang di pabrik yang selama ini kita anggap paling penting, itu justru menghasilkan nilai tambah yang paling rendah sekarang. Sebaliknya, jasa yang ada di ujung-ujung kurva tadi, kayak riset dan desain di awal, terus logistik dan perawatan di akhir, itu yang nilainya paling fantastis. Makanya grafiknya ngebentuk senyuman, soalnya produksi fisik itu ada di posisi paling bawah di dasar kurva. Bagian ketiga, hambatan utama, dominasi asing dan kepercayaan. Kalau cuan terbesarnya ada di ujung-ujung kurva, terus apa dong yang nahan industri lokal kita buat ngambil untung dari situ? Kenyataan pahitnya, ya karena kita masih didominasi pihak asing. Gini, perusahaan global tuh suka banget mindahin produksi bernilai rendah ke Indonesia. Alasannya simpel, karena upah kita murah. Tapi yang pinter-pinternya kayak riset, desain, dan reparasi kelas tinggi tetap aja disimpan di negara asal mereka. Makin parah lagi, pas mereka jual mesin ke kita, biasanya udah sepaket tuh sama kontrak perawatannya. Jadi kita dikunci, harus pakai teknisi asing.
Ujung-ujungnya, pemain global ngeruk untung gede di ujung-ujung senyuman kurva tadi, sementara kita cuma dapat remah-remah di bagian pabrikasinya doang. Nyesek kan? Buat ngerebut kembali ujung kurva yang mahal tadi, apalagi di era canggih industri 5.0 sekarang, kita butuh fondasi baru yang kuat. Nah, disinilah masuk kerangka kerja akademik yang namanya TRISK. TRISK ini adalah tata kelola data, layanan, dan pengetahuan industri yang terpercaya. Ibaratnya buat main di jasa industri zaman now, kita wajib banget punya ekosistem data dan AI yang benar-benar rapi. Tanpa ada rasa saling percaya secara teknis, mustahil kita bisa bersaing. Kerangka TIRS ini nggak main-main, dia berdiri di atas 5 pilar utama: kualitas, keamanan, privasi, keadilan, dan kemampuan untuk dijelaskan atau explainability. Kenapa 5 hal ini krusial banget? Karena kalau standar ini nggak ada, tukar-menukar data antar perusahaan tuh bakal rentan banget. Dan pastinya, layanan jasa industri lokal kita nggak bakal dilirik atau dipercaya sama prinsipal dari luar negeri. Masuk ke bagian 4, peta jalan strategis, merebut kembali kekuatan manufaktur kita. Setelah tahu semua masalah tadi, pertanyaannya, apa nih langkah pemerintah buat mecahin kebuntuan ini? Tenang, udah ada 4 langkah konkret yang disiapin. Pertama, kita petakan dulu kemampuan industri kita sekarang ada di mana. Kedua, dan ini yang jadi motor utamanya, kita bangun kapasitas SDM dan bikin standar kompetensi teknisi kita. Ketiga, kita atur regulasi biar iklim usahanya adil. Terus yang keempat, integrasiin sistem IT ke standar industri 4.0. Standarisasi SDM inilah yang bakal jadi senjata kita buat ngebuktiin ke pasar kalau mekanik dan teknisi lokal kita itu jago-jago, nggak kalah saing sama bule. Kalau peta jalan tadi benar-benar dijalanin, wow, potensinya luar biasa besar. Angka 8,59% ini bukan sekedar tebak-tebakan ya. Ini hitungan real, potensi kontribusi tambahan yang bisa langsung disuntik masuk ke PDB manufaktur kita. Syaratnya cuma satu, kita harus sukses narik dan nguasain jasa industri ini ke tangan anak bangsa. Jadi, goal besarnya udah kelihatan jelas. Mengawinkan jasa industri dengan operasi manufacturing itu adalah cara paling masuk akal buat ngedorong kontribusi manufaktur nasional kita supaya bisa balik lagi ke target ideal di 25%. Ibaratnya, jasa industri ini adalah bensin beroktan tinggi buat ngidupin lagi mesin ekonomi kita yang sempat batuk-batuk. Nah, sebagai penutup, saya mau ngelempar satu pertanyaan penting buat kita renungin bareng. Udah siapkah bisnis-bisnis lokal kita buat benar-benar nguasain smiling curve dan ngeraup potensi cuan masif yang selama ini lewat gitu aja? Sahabat industri, ini saatnya kita rombak cara lama kita ngurus publik. Mulai deh, masukin layanan-layanan inovatif, sertifikasi keahlian dinaikin, dan mari kita rebut kembali senyuman industri bangsa kita. Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan kali ini, terus belajar, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.